Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor dari pendaki Gunung Lawu. Kisah ini dialami oleh Robby dan 4 temannya. Jadi, selama pendakian ke Gunung Lawu itu, Robby dan 4 temannya ini beberapa kali mendapati kejadian horor yang salah satunya bisa saja membuat mereka berlima ini tidak bisa pulang. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Berawal dari sebuah keinginan untuk mendaki gunung. Berhubung 1 minggu ke depan sekolah ada libur 3 hari, Robby membuat rencana pendakian ke Gunung Lawu. Dia menawari teman-teman sekelasnya untuk diajak, dan hanya ada 4 orang saja yang mau ikut. Sebut saja mereka adalah Fuad, Diki, Via, dan Wiwin. Mereka berempat ini merupakan teman sefrekuensi dengan Robby. Pulang sekolah, mereka janjian untuk berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas rencana pendakian ini. Robby yang sudah 2 kali mendaki ke Gunung Lawu, dia mengajak mereka untuk mendakinya ini via jalur Cemoro Sewu saja. Karena jalur itu bisa dibilang lebih sering dilewati oleh pendaki dan pastinya lebih ramai. Tapi Fuad kurang setuju. Katanya nggak fair aja, soalnya si Robby ini sudah pernah mendaki via jalur itu. Dan dia memberi usul untuk mendakinya ini via jalur yang sama-sama belum pernah dilalui. Mendengar usul itu Robby setuju, sedangkan yang lain hanya ikut. Karena di antara mereka berlima ini hanya Robby dan Fuad yang mempunyai pengalaman mendaki. Akhirnya, mereka sepakat pendakian akan dilakukan melalui jalur Candi Ceto. Karena di antara mereka berlima belum ada yang pernah mendaki via jalur itu. Setelah rencana sudah dirasa matang, mereka bubar untuk pulang. Dan singkat cerita, tibalah hari pendakian. Pagi itu mereka berkumpul di rumahnya Fuad untuk menata perlengkapan yang akan dibawa. Tenda, peralatan masak, dan keperluan lainnya dimasukkan ke dalam 2 tas carrier yang cukup besar. Kemudian, masing-masing tas carrier itu digendong oleh Robby dan Fuad. Sedangkan yang lain hanya membawa tas sekolah yang diisi perlengkapan pribadi masing-masing. Siang itu mereka berangkat dengan mengendarai motor. Fuad berboncengan dengan Via, Diki berboncengan dengan Wiwin, sedangkan Robby berkendara sendiri. Di perjalanan, mereka sempat mampir di pasar untuk mencukupi logistik yang kurang. Nah, ketika di pasar itu, Via melihat ada orang yang menjual ikan. Dia bilang ke Robby, "Rob, beli ikan kayaknya enak nih buat dibakar ntar." Boleh, ntar dulu kalau uangnya cukup kita beli ikan," jawab Robby. Setelah beli beberapa logistik dan uangnya juga masih sisa, akhirnya mereka membeli ikan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Sekitar pukul 1 siang mereka sampai di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Motor diparkirkan dan mereka menuju ke pos untuk meminta izin pendakian. Setelah mengisi formulir, mereka pun diizinkan untuk mendaki siang ini juga. Setelah mendaftar, mereka istirahat di dekat base camp untuk membagi logistik yang dibeli di pasar tadi. Setelah semuanya sudah terbagi rata, perjalanan dimulai sekitar pukul 2 siang. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Selangkah demi selangkah, mereka melewati jalur setapak hingga sampai di pos 1. Di pos 1 mereka istirahat untuk minum dan mengatur nafas. Terlihat mereka yang cewek ini wajahnya udah sangat kucel
karena mungkin sedang kecapean. "Gimana nih yang cewek? Masih kuat kan?" "Kuat dong, masih jauh ya puncaknya?" "Masih, ntar kita camp dulu, paling lanjut jalan ke puncak besok." Setelah cukup minum dan istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, seringkali Robby mengajak yang lain untuk ngobrol, bahas-bahas keadaan di sekolah, dan lain-lain. Hingga tidak terasa, sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul 4:30 sore. Di pos 2 mereka istirahat lagi, karena Via sudah sangat kelelahan. Sekali dua kali, mereka berpapasan dengan pendaki yang sedang turun dan tidak lupa menyapanya. Setengah jam istirahat, mereka bergegas melanjutkan perjalanan dengan tujuan agar tidak terlalu malam nantinya. Lanjut berjalan, dan tidak terasa hari sudah mulai gelap. Di pertengahan jalan menuju ke pos 3, mereka berhenti di pinggir jalur untuk mempersiapkan penerangan. Setelah penerangan sudah siap, perjalanan kembali dilanjutkan. Belum sampai di pos 3, Robby yang waktu itu berjalan di paling belakang tanpa sengaja menyorotkan senternya ke arah kanan. Di antara pohon yang cukup rimbun, samar-samar terlihat seperti ada orang berkebaya kuning yang tengah berdiri di antara pepohonan. Merasa kaget dengan keberadaan orang itu, dia langsung mengalihkan sorot senternya ke arah depan, dan dia berjalan sedikit cepat menyusul teman-temannya. Tanpa memberitahu apapun pada yang lain, Robby berusaha tenang, tapi dia masih kepikiran tentang apa yang dilihatnya tadi. Itu tadi apa ya? Apa mungkin beneran orang? Tapi kalau orang ngapain di situ? Batin Robby. Tidak berselang lama, Via yang waktu itu berjalan di barisan nomor 2 tiba-tiba ambruk. Dengan cekatan, Fuad dan Diki memberinya pertolongan. "Hati-hati dong Vi kalau jalan." "Kok kayak ada yang dorong ya?" "Siapa juga yang dorong Vi?" "Beneran loh, dari kanan kayak ada yang dorong, keras banget." Mendengar itu Robby mengarahkan senternya ke arah kanan. Dan ternyata dari jarak sekitar 10 meter di dalam hutan tampak jelas seorang wanita berkebaya kuning yang tengah berdiri membelakangi mereka. Dia mengenakan kemben khas Jawa dan rambutnya terurai pendek. Melihat keberadaan sosok itu, Robby segera meminta Via agar lekas berdiri dan kembali melanjutkan perjalanan. Via yang masih dalam keadaan sakit berusaha untuk kembali berdiri. Dan pelan-pelan mereka melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar pukul 6:30 malam. Di pos 3 itu, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar sambil melemaskan kaki Via yang tadi sempat tergores tanah. Sambil menunggu kondisi Via kembali pulih, tiba-tiba Wiwin nyeletuk. Bau apa ini?" Ucapnya sambil menutup hidung. Spontan mereka semua melihat ke arah Wiwin. "Ada apa, Win?" tanya Robby. "Bau anyir banget, emang kalian gak nyium apa?" jelas Wiwin. Mereka semua memasang hidung, dan sekilas bau anyir yang dimaksud Wiwin itu tercium oleh mereka. Karena bau anyir itu hanya tercium sekilas, mereka menganggap mungkin di dekat sini ada hewan mati. Mereka melanjutkan istirahatnya di pos 3. Dan tidak berselang lama, sekilas bau anyir itu tercium lagi. Di sini Robby ingat sesuatu. Kalau mungkin bau anyir ini bersumber dari ikan yang tadi dibelinya di pasar. "Via, coba lihat ikannya di tasmu. Kali aja ikannya busuk," pinta Robby. Via segera membuka ranselnya dan mengeluarkan ikan yang terbungkus plastik. Setelah diamati, ternyata ikannya ini tidak seanyir bau yang mereka cium. Via memasukkan ikan itu ke dalam tasnya lagi
Setelah kondisinya Via ini sudah dirasa membaik, Robby mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu Robby sempat berpikir ke sana kemari. Dia mempunyai firasat buruk, terlebih setelah dia melihat sosok berkebaya kuning tadi. Di sepanjang perjalanan Robby terus melantunkan doa, berharap semoga tidak terjadi hal buruk yang menimpa mereka semua. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka sampai di area Gupakan Menjangan alias camp terakhir. Mereka sampai di situ sekitar pukul setengah 12 malam. Terlihat suasana di sini cukup ramai oleh pendaki lain. Robby dan Fuad segera mengeluarkan tenda yang ada di dalam carrier-nya untuk didirikan. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di depan tenda sambil menyalakan api unggun kecil. Setelah perut sudah dirasa kenyang, mereka lanjut nongkrong di depan tenda sambil menikmati kopi. Dan tidak lupa, mereka membakar ikan yang tadi dibelinya di pasar. Ada 5 ekor ikan yang dibeli tadi. Mereka membakarnya di atas bara api bekas api unggun. Sambil menunggu ikan itu matang, mereka membicarakan tentang persiapannya menghadapi ujian akhir sekolah dan kemana mereka akan lanjut setelah lulus nanti. Tidak terasa ikan pun sudah matang. Sementara Via dan Wiwin menyiapkan bumbu, ikan itu diletakkan di sebuah piring sambil menunggu bumbunya jadi. Setelah itu, mereka mengambil ikan itu satu persatu. Nah, di sini mereka menemukan keanehan. Ikan yang tadinya ada 5, sekarang tiba-tiba tinggal 4. Awalnya, mereka menuduh Robby yang sudah mengambilnya terlebih dahulu. Tapi, saat itu Robby sama sekali tidak merasa mengambil ikannya. Mereka mencari ikan itu di sekitaran piring, barangkali jatuh atau bagaimana. Tapi tidak ada. Akhirnya daripada ribut soal ikan, Robby mengalah. Dia berbagi ikan yang ada bersama Fuad dan Diki. Sambil makan ikan itu, tiba-tiba Via nyeletuk. Apa jangan-jangan ikannya diambil setan ya? Us, jangan ngomong kayak gitu di sini. Gak baik. Habis siapa lagi yang ngambil? Orang tadi jelas-jelas ada 5 kok, sekarang tinggal 4. Udah, bener tuh, gak baik ngomongin setan di hutan kayak gini. Mereka pun melupakan tentang ikan itu dan lanjut ngobrol di depan tenda. Karena malam itu semakin larut, mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam tenda, kecuali Robby. Sebelum meninggalkan tempat, dia mematikan bara api yang masih menyala. Nah, ketika sedang sibuk mematikan bara api itu, samar-samar dia melihat ada seseorang yang sedang duduk di sebelah pohon. Jaraknya kira-kira 10 meter dari tendanya. Orangnya itu cewek, rambutnya cukup panjang, dan terlihat sedang memakan sesuatu. Dan itu cukup menakutkan. Melihat itu, Robby cepat-cepat mematikan bara apinya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, dia bilang ke Fuad dan Diki, Kalian coba tengok ke kanan tenda, di sebelah pohon. Ada apa, Rob? Udah, lihat aja. Fuad dan Diki melihat ke arah kanan tenda. Dan mereka tidak melihat ada siapa-siapa. Hanya ada pohon dan kondisinya cukup gelap. Ada apa sih, Rob? Kalian lihat sesuatu nggak? Enggak tuh, nggak ada apa-apa. Gelap. Mereka berdua kembali masuk ke dalam tenda. Kemudian Robby menjelaskan tentang apa yang dilihatnya barusan. Tadi di dekat pohon aku lihat kayak ada cewek yang lagi duduk. Rambutnya panjang. Pendaki lain mungkin, Rob. Jangan mikir aneh-aneh lah. Aku tadi juga mikir gitu. Tapi kayaknya dia deh yang ngambil ikan kita tadi. Udah, diam. Kalau terus-terusan diomongin ntar dia malah datang ke sini loh. Mereka pun mengabaikan soal itu
dan menganggap mungkin cewek yang tadi dilihat Robby itu memang benar-benar pendaki. Mereka kembali merebahkan badannya di atas matras dan berusaha tidur agar besok bangunnya tidak kesiangan. Sebelum tidur, Robby tidak henti membaca doa sampai akhirnya dia tertidur. Pagi pun tiba. Sekitar jam 6 pagi mereka semua bangun. Terlihat Via dan Wiwin sudah sibuk menyiapkan makanan di depan tenda. Setelah keluar dari tenda, Robby berjalan ke arah kanan tenda untuk buang air kecil. Dan ketika sedang buang air di dekat pohon, di bawahnya Robby ini, dia melihat ada bangkai ikan. Dia mikir, loh, jangan-jangan ini bangkai ikan yang hilang semalam. Dan seketika itu dia ingat kalau semalam di sini dia sempat melihat ada seorang cewek berambut panjang yang sedang duduk seperti sedang makan. Karena merasa takut, Robby cepat-cepat menyelesaikan pipisnya dan segera kembali ke teman-temannya. Sesampai di teman-temannya, dia tidak mengatakan apapun dengan tujuan agar teman-temannya ini tidak takut. Pagi itu terlihat beberapa pendaki lain sedang sibuk prepare untuk berjalan summit ke puncak. Setelah selesai makan, mereka juga prepare, kemudian mulai berjalan summit bareng dengan satu rombongan yang juga akan summit. Di perjalanan summit menuju ke puncak, mereka ngobrol-ngobrol dengan satu rombongan itu. Katanya mereka-mereka ini adalah rombongan dari Semarang. Ada 2 cowok dan 2 cewek. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi Gunung Lawu, Puncak Argodumilah. Di puncak mereka sangat senang, apalagi Via, Wiwin, dan Diki yang baru pertama kalinya naik gunung. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan mampir di sebuah warung yang berada di Hargodalam. Setelah itu mereka kembali turun ke tempat camp. Di perjalanan turun, tepatnya di area Pasar Dieng, mereka bertemu dengan satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia sedang duduk tenang sambil menikmati sebatang rokok. Kalau dilihat-lihat, sepertinya orang itu adalah warga sekitar yang sengaja naik untuk keperluan tertentu. Karena capek, mereka istirahat di dekat orang itu dan menyapanya. Permisi Pak, ikut istirahat ya. Monggo silakan. Sendirian aja nih Pak. Iya, udah biasa. Robby dan Fuad kemudian menyalakan sebatang rokok. Sambil menunggu rokok habis, mereka ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka lanjut berjalan turun dan tidak lupa pamit sama satu orang laki-laki tadi. Sebelum berjalan turun, laki-laki itu mengambil sebatang kayu yang tergeletak di sebelahnya. Sambil dia bilang, Bawa kayu ini buat bekal turun. Robby sedikit berpikir, kenapa orang ini memberi kayu? Dia menerima kayu itu dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mereka kembali berjalan turun. Ya lumayanlah, kayu ini bisa dibuat pegangan. Lagi pula, jalannya waktu itu cukup menurun. Beberapa meter setelah meninggalkan orang itu, Robby nengok ke belakang. Dan orang yang tadi memberi kayu itu tiba-tiba tidak ada di tempat duduknya. Robby bilang ke teman-temannya, "Loh, orang tadi kemana ya?" Spontan mereka semua nengok ke atas. Dan memang, orang itu sudah tidak ada di tempatnya. Ini aneh. Kalaupun orang itu sudah lanjut berjalan, harusnya masih terlihat. Lagi pula, vegetasi di tempat ini sangat terbuka. Merasa ada yang janggal, mereka cepat-cepat melanjutkan perjalanan turun, dan Robby membawa kayu tadi sampai kembali di tempat camp. Sesampainya di tempat camp, dia meletakkan kayu itu di dekat pohon, kemudian mereka istirahat sebentar. Tidak ada perasaan aneh yang mereka rasakan, semua berjalan seperti biasa. Bahkan,
Robi sudah melupakan kejadian semalam. Setelah cukup istirahat, mereka segera berkemas dan lanjut berjalan turun. Di perjalanan turun, Fuad yang waktu itu berjalan di depan tanya ke Robi. Rob, kayu yang kamu bawa tadi mana? Buat nambah semak nih, soalnya jalannya ribut banget. Waduh, nggak aku bawa. Aku tinggal tadi di pos. Mereka terus berjalan hingga sampai kembali di pos 4 sekitar pukul 2 siang. Di pos 4 itu, mereka tidak berhenti dan lanjut berjalan ke pos 3. Sesampainya di pos 3 barulah mereka istirahat. Di situ mereka mengeluarkan alat masak untuk menghabiskan logistik yang masih sisa. Sambil makan-makan di pos 3, mereka ngobrolin hal yang tidak penting sambil sesekali bercanda. Setelah puas istirahat, mereka berkemas lagi dan lanjut berjalan turun. Posisi berjalan mereka kali ini Fuad berada di paling belakang, disusul oleh Via, Wiwin, Diki, dan Robi di paling belakang. Karena saking menikmati perjalanan, Fuad berjalan sedikit cepat hingga cukup jauh di depan. Nah, ketika jarak mereka dengan Fuad ini cukup jauh, terlihat Fuad ini berjalan kembali ke atas sambil tergesa-gesa. Sama Robi ditanya, "At, kenapa balik?" Sambil ngos-ngosan dia menjawab, Gila, di depan tadi ada ular gede banget. Seukuran paha. Serius? Di mana? Di depan situ. Ularnya lagi nyebrang jalur. Mendengar itu mereka semua pada panik. Fuad gemeteran dan mengajak yang lain untuk berhenti dulu di sini sambil menunggu pendaki lain yang turun agar bisa bareng. Sambil berhenti itu Robi bertanya lebih lanjut tentang ular yang dilihatnya itu. Menurut Fuad, ularnya itu sebesar paha orang dewasa, berwarna kuning dan berjalan melintas jalur pendakian. Di sini mereka semua waspada. Takutnya ular itu tiba-tiba muncul di sekitaran sini. Setelah cukup lama berhenti, mereka tidak juga bertemu dengan pendaki lain yang turun. Malahan, mereka bertemu dengan sekelompok pendaki yang mau naik. Fuad bertanya pada sekelompok pendaki itu. Mas, tadi di sana ngeliat ada ular nggak? Ular? Enggak tuh. Emang ada ular? Iya, tadi di sana saya ngeliat ada ular yang gede banget sedang lewat. Makanya kita berhenti dulu di sini. Tapi kita lewat tadi nggak ada apa-apa kok, Mas. Oh, ya udah Mas. Makasih kalau gitu. Mungkin ularnya udah pergi. Pendaki itu permisi untuk melanjutkan perjalanan. Karena pendaki itu menyatakan tidak melihat keberadaan ular, Fuad menganggap mungkin ularnya ini emang benar-benar udah pergi. Kemudian, pelan-pelan mereka lanjut berjalan turun. Kali ini Fuad tidak berani jalan di depan. Sesampainya mereka di tempat tadi Fuad melihat ular, ternyata memang sudah tidak ada. Robi yang waktu itu berjalan di depan bertanya pada Fuad. Di mana ularnya tadi, At? Tadi di situ lagi nyebrang jalur. Tapi kok nggak ada tanda-tandanya? Ya nggak tahu. Tadi jelas-jelas di situ kok. Robi meminta pada yang lain untuk waspada. Mungkin ular yang dimaksud Fuad itu memang beneran dan masih ada di sekitaran sini. Sesampainya di tempat ular itu tadi melintas, Robi mengamati keadaan sekitar. Tapi di situ memang tidak ada tanda-tanda dilewati ular. Harusnya kalau memang beneran ada ular pastilah ada jejaknya. Apalagi menurut Fuad ularnya itu besar, sebesar paha orang dewasa. Tapi ini kok nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Mereka terus berjalan melewati tempat itu. Setelah cukup jauh meninggalkan tempat itu, Robi bilang pada Fuad, Kamu halu mungkin, At. Orang tadi nggak ada apa-apa gitu kok. Sumpah, tadi jelas banget aku lihat ada ular. Kalau nggak gitu ngapain aku jalan balik? Udah, yang penting udah nggak ada kan. Ayo lanjut, keburu malam ntar.
Mereka pun mengabaikan kejadian itu. Perjalanan turun terus berlanjut dan terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Nah, belum sampai di pos 2, mereka menjumpai seorang kakek-kakek yang sedang memikul kayu. Sepertinya kakek itu sangat kelelahan. Mereka berjalan mendekati kakek itu dan terlihat keringat si kakek itu bercucuran karena mungkin beban kayu yang dipikulnya itu sangat berat. Setelah melewati kakek itu, Via berbisik pada Robby. "Rob, bantuin apa? Kasihan itu kakeknya kecapean." Robby yang juga merasa kasihan sama kakek itu berinisiatif membantunya. Dia mengajak Fuad untuk ikut dan Fuad tidak keberatan. Mereka berdua kemudian menghampiri kakek itu. Kek, mau kita bantu bawain kayunya? Boleh, boleh. Kebetulan. Jawab kakek itu dengan nafas tersengal-sengal. Kakek itu menurunkan kayu yang dipikulnya. Kemudian Robby dan Fuad memikulnya berdua. Mereka berjalan dengan kakek itu. Sambil jalan, Via bertanya, Rumahnya kakek di mana? Itu deket sini kok. Bukan deket itu, Kek. Masih jauh. Biar dibantu bawa teman-temanku aja ya kayunya. belum jauh berjalan, kakek itu meminta pada mereka untuk belok kanan. Katanya rumahnya ada di sana. Mereka sempat kaget. Loh, rumahnya kok di hutan? Tapi mereka berpikir positif aja. Mungkin yang dimaksud kakek itu bukan rumah, tapi gubuk untuk menampung kayu. Mereka menuruti arahan dari kakek itu dan tidak jauh berjalan ke arah kanan. Ternyata itu memang benar-benar rumah, bukan gubuk seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Robby sempat merasa ada yang aneh. Kok bisa ada rumah di hutan kayak gini? Tapi dia berusaha berpikir positif saja. Ya kali aja ini rumah yang sengaja didirikan oleh si kakek buat singgah. Kakek itu bilang agar kayunya diletakkan di halaman rumah. Setelah itu si kakek mengajak mereka untuk mampir dulu. Nah, karena waktu itu mereka ini cukup lelah, mereka pun memutuskan untuk mampir dulu di rumah si kakek dan masuk ke dalam. Rumah si kakek terlihat cukup unik dan jadul. Tapi, suasana sekitar rumahnya ini sangat alami, dikelilingi hutan. Sementara mereka duduk di ruang tamu, si kakek masuk ke dalam. Dan tidak lama kemudian, si kakek keluar dengan membawa makanan berupa buah-buahan segar. Ada pisang, anggur, dan apel. Terima kasih sudah mau bantu kakek. Kalian pasti lapar. Ini ada sedikit makanan buat kalian. Ucap si kakek sambil meletakkan buah itu di atas meja. Setelah itu, si kakek kembali masuk ke dalam. Setelah si kakek masuk, terlihat di luar rumah ada satu orang yang sedang berdiri. Orang itu terlihat sedang memperhatikan mereka berlima, seperti memberi sebuah isyarat. Kalau dilihat dari penampilannya, sepertinya dia adalah orang gila. Pakaiannya kotor dan lusuh, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya sangat kotor. Melihat orang itu, Robby merasa kasihan dan membawa buah beserta wadahnya keluar rumah dan menawarkan pada orang gila itu. "Pak, mau makan?" Orang itu hanya mengangguk. Robby menyodorkan wadah berisi buah itu. Ternyata orang ini sangat kelaparan. Dia memakan semua buah yang ada di wadah itu dengan rakus dan sampai habis. Setelah habis, tiba-tiba orang itu bilang ke Robby, Kamu dan teman-temanmu cepat turun. Rumah yang kalian tempati itu bukan rumah manusia. Mendengar itu Robby tersentak. Dia bertanya pada orang gila itu. Maksudnya gimana, Pak? Kamu dan orang tua itu beda. Dia dari alam lain.
Robby yang sebenarnya dari awal sudah beranggapan seperti itu langsung memanggil teman-temannya dan diajaknya untuk turun. Shh, kalian semua sini. Ayo lanjut jalan turun. Mereka semua keluar dari rumah. Ada apa, Rob? Nanti aja aku jelasin. Kita turun sekarang. Ucap Robby tergesa-gesa. Tanpa banyak bertanya, yang lain hanya menurut. Sebelum meninggalkan tempat ini, orang gila tadi sempat memberi Robby sebatang kayu dan memintanya untuk dibawa sampai kembali di bawah. Setelah menerima kayu itu, seketika Robby ingat dengan kayu yang diberi orang di pasar Dieng tadi. Karena kayunya ini sama persis dengan kayu itu. Robby pamit sama orang gila itu dan segera berjalan kembali ke jalur pendakian. Sesampainya di jalur pendakian, sesekali yang lain bertanya pada Robby, kenapa tiba-tiba ngajakin turun tanpa pamit sama si kakek. Robby hanya menjelaskan dengan singkat kalau tempat yang didatangi itu mungkin gaib. Tanpa banyak bertanya lagi, mereka segera melanjutkan perjalanan turun. Robby membawa kayu pemberian orang gila tadi hingga sampai kembali di base camp tepat menjelang maghrib. Sesampai di base camp, dia memberitahukan pada teman-temannya tentang perkataan orang gila tadi, sekaligus menunjukkan kayu pemberiannya yang ternyata itu sama persis dengan kayu pemberian orang di pasar Dieng tadi. Mendengar penjelasan dari Robby, mereka semua sempat tidak percaya. Untuk lebih jelasnya, mereka berinisiatif untuk bertanya pada salah satu petugas pos, apakah ada warga yang tinggal di atas. Dan ternyata, menurut penjaga pos memang tidak ada. Dari sini sudah jelas kalau rumah dan kakek yang membawa kayu tadi adalah makhluk lain. Tapi ada pertanyaan yang masih mengganjal di benak Robby. Orang gila yang memberitahu itu beneran orang apa makhluk halus juga? Tapi entahlah, yang penting sekarang mereka tidak ada halangan apapun. Dan tepat habis maghrib itu, mereka kembali pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Robby dan teman-temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.